istimanya dipindah jauhin ya. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Warapat. Al-Mu'allim al-amal kabir Ustaz al-Fajr Nahir wa Tintafi An-Nabi Qasya Ahmad Al-Hamdul Latif Al-Khatib Al-Mudarris Bil-Masjidil Haram Muhammad Aram Al-Khatib Al-Imam Sulaiman Qami Syafi'i Al-Akram Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Fahadi warakatun amma ba'du fahadihi warakatun qalilatun tastamilu ala ma'rifati usuli min usul fikhi yang tafi'u biha al-mubtadi wa ghayruhu. Lama-lama zaman dulu pengarang kitab yang dipikir itu bukan gedenya, bukan hanya masyhurnya, terkenalnya, tapi rata-rata mikirnya barokah. Biasanya kalau orang ngarang kitab tuh ulama besar tuh ya 15 jilid, 20 jilid. Tapi ini hanya 1 jilid dan itu pun kecil. Fahadihi warakatun qalilatun. Kenapa kecil ya? Namanya ilmu usul. Ilmu usul itu kecil. Dia mengatakan tastamil ala ma'rifati usulin min usul fikih. Ini kitab mengandung atas pengetahuan pasal-pasal dari ilmu usul fikih yang nanti bisa dimanfaatkan oleh para pelajar pemula dan yang semisalnya. Kemudian kitab ini terdiri dari 2 juz kitab yang terpisah. Satunya adalah ilmu usul, yang kedua adalah ilmu fikih. Nah, waktu itu belum populer itu. Jenis-jenis ilmu itu belum populer, maka perlu dijelaskan. Apa yang dikatakan ilmu usul itu? Fal aslu ma yubna alaihi ghairu. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Wal fiqhu al-ahkam asyariyah allati tariquha ijtihad. Terus dijelaskan tafsir itu apa, nahwu, kalau kamu orang kitab nahwu itu apa, orang kitab fikih itu artinya apa, nah, ilmu tajwid itu apa, kan gitu ya, dijelaskan dulu. Banyak ilmu akidah itu apa, ilmu arut itu apa, ilmu sorob itu apa, kata-kata itu dijelaskan. Maka beliau menjelaskan ada istilah di sana itu ada asal, ada farak, ada dasar, ada cabang, ada pokok, ada cabang. Ya, ilmu usul fikih ini pokok. Dan dikasih gambaran. Yang dikatakan usul adalah perkara-perkara yang menjadi tumpuan segala sesuatu. Perkara yang menjadi tumpuan itu namanya usul.
Kalau pohon ya berarti akarnya. Kalau bangunan berarti pondasinya. Ya kan? Pondasi, asas. Berarti kalau negara ini ya undang-undangnya, ya, pondok itu usulnya apa itu? Al aslu fil pondok itu apa? Al usul fil ma'had huwa al qanun. Ya. Asyikh wa talamid al mudarris wa mudarrisat. Semua ada usul-usulnya itu. Kalau nggak ada gimana? Dasarnya itu ada semua. Rumah tangga. Kalau ilmu fikih kan usul fikihnya ya kaidah usul fikih dan usul fikih itu sendiri. Kalau pohon katanya akarnya. Kalau bangunan katanya pondasinya. Kalau rumah tangga berarti harus ada suami, ada istri. Kan gitu kan. Yang sah pernikahannya namanya rumah tangga, usulnya itu. Kalau nggak ada suami, nggak ada istri ya namanya nggak rumah tangga. Bangunan nggak ada pondasinya, nggak ada dasarnya, namanya ya bukan bangunan. Nah, fikih ini dibangun di atas usul fikih. Ada kaidah, ada usul fikih itu sendiri, ada kaidah usul fikih. Para imam madhab, beliau ini langsung menyodorkan kepada kita ini berupa fikih jadi. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini mubah. Oh dalilnya Qur'annya ini. Imam Syafi'i mengatakan rukun wudhu ada 6. Gitu ya. Apa itu? Sebutkan. Niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhir. Begitu diteliti di dalam ayat itu niat enggak ada, tertib enggak ada. Bagaimana ini? Kok bisa mencetuskan rukun wudhu ada 6 ini? Nah, itu pakai ilmu usul fikih. Terhasilkannya fikih itu karena ada jadi akar-akar yang menjadikan terbentuknya fikih yang kita pahami sekarang ini, yang kita hafalkan. Nah, kalau Imam Madzhab ini mau orang cerdas-cerdas, orang jenius-jenius. Jadi satu sama lain itu tidak berseberangan gitu. Caranya itu enggak berseberangan. Hasilnya beda-beda memang ijtihad itu. Tetapi caranya istinbat dari dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak berseberangan, tidak bertentangan. Sehingga usul fikihnya itu enggak beda jauh antara madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Caranya itu, metodenya itu, metode menggali hukum. Nah, waktu itu tidak dijelaskan. Maka Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih. Karena orang pada bingung waktu itu. Ayatnya begini kok, kesimpulan hadisnya begini. Itu gimana caranya itu? Cara menyimpulkan gimana? Maka cara untuk menyimpulkan hukum itu melalui menggunakan ilmu usul fikih itu.
terus berkembang. Contoh di dalam kaidah lah, nggak usah ilmu usulnya, kaidahnya. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Bahwa hukum ini bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan tempat seseorang itu, ada dan tidak adanya hukum itu bisa berubah. Anjing, babi, khomer, haram semua. Tetapi kalau kita perjalanan di tengah padang pasir atau di tengah hutan, nggak ada makanan, kita mau mati, kemudian mati karena kelaparan, karena kehausan, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Begitu kita tengok ternyata ada bangkai anjing, bangkai babi, ada khomer yang bisa dimakan, mungkin sudah dimasak atau gimana, tinggal makan, maka hukumnya boleh, kan gitu kan. Hanya untuk seukuran menyambung nyawa. Nah, nanti ada penggalian hukumnya itu. Seperti yang sering dicontohkan adalah memukul orang tua itu hukumnya haram. Padahal di dalam Quran tuh nggak ada. Dzurbil walidain tuh nggak ada. Adanya kan fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang nggak boleh itu ngomong uf, nggak boleh durhaka, mukul nggak ada di situ. Maka harus terciptalah usul fikih min babil aula. Kalau bentak aja nggak boleh, maka mukul itu lebih nggak boleh lagi, min babil aula. Gitu. Itu contoh. Jalan penggalian hukum dari Quran dan hadis itu namanya adalah ilmu usul fikih. Metodenya. Jadi nggak bisa tiba-tiba mencetuskan hukum itu nggak bisa. Itulah asal. Jadi kalau di dalam syariat ini, usul fikih ini seperti pondasinya, fikih ini seperti cabangan-cabangannya, seperti faraknya. Fikih itu dibangun di atas usul fikih. Ibaratnya bangunan, usul fikih ini adalah pondasinya, dan fikih itu adalah rumahnya ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi fikih itu dibangun di atas usul fikih. Bangunan ada pondasinya. Bangunan dan pondasi itu berdiri di atas tanah. Nah, fikih berdiri di atas ilmu usul fikih. Fikih dan usul fikih berdiri di atas Quran dan hadis. Bangunan berdiri di atas pondasi. Nah, pondasinya ngambang begitu. Pondasinya nempel di atas tanah. Fikih terhasilkan menggunakan metode usul fikih. Ilmu fikih dan usul fikih didasarkan atau diistimbatkan, sumbernya, dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Saya harus ke sana. Jadi nggak ada ilmu logika, itu nggak ada. Ilmu agama logika murni kita itu nggak ada. Tanpa Quran, tanpa hadis, tiba-tiba kamu ngomong gitu. Nggak boleh, nggak ada itu. Asal ngomong tuh nggak ada. Jangankan langsung Quran hadis, fikihnya aja. Kita langsung fatwa tanpa kitab, tanpa apa, sebenarnya nggak boleh. Kalau mau fatwa berarti harus tahu fikih, fatwa-fatwa yang ada dalam kitab itu kira-kira sudah ada apa belum. Kalau nggak ada berarti pakai ilmu usul fikih dulu, nanti istimbatnya bagaimana, jangan tiba-tiba langsung Allah Ta'ala pokoknya keputusannya begini.
Lah menurut siapa ini? Menurut saya. Wah, itu namanya orang nggak tahu urut-urutannya. Kemarin ada orang awam itu, saya tanya. Ada orang awam nih, saya tanya. Pak, kalau imamnya orang awam nih ya, orang awam nggak pernah ngaji, nggak pernah baca kitab. Kalau kita sholat selesai salam ternyata imamnya itu di kakinya ada cicak itu. Gimana sholat kita ini? Ulangi apa enggak? Oh enggak, langsung. Siapa tahu cicaknya itu setelah selesai sholat. Oke, itu jawaban Anda. Sekarang saya tanya dengan pertanyaan kedua. Ini darah saya ini kurang sehat Pak. Darah saya ini rasanya. Kelihatannya kandungan darah putihnya itu lebih banyak daripada darah merahnya. Itu solusinya apa Pak? Enggak tahu Ustaz. Masalah darah saya enggak tahu. Loh, tadi kalau masalah agama langsung tahu. Tapi kalau masalah kesehatan berani bilang enggak tahu. Kenapa enggak fatwa? Kenapa enggak fatwa masalah darah? Itu bukan ahli saya. Lah sama, kamu orang awam kok fatwa agama loh. Emangnya kamu ahli agama? Langsung diam dia. Aturannya ada tadi ngomong saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba ngomong langsung. Usah. Asal jeplak ya. Nggak boleh, serahkan semua kepada ahlinya. Kalau gitu kan, kayak kamu tuh, saya tanya, gimana hukumnya? Sah. Saya tanya, jantung saya ini rasanya nggak enak ini, sebelah kiri sih. Ini salurannya ini katanya dokter beli, apa obatnya? Enggak tahu, saya kan bukan ahli saya. Lah tadi kalau agama tiba-tiba langsung jawab. Kenapa ditanya jantung, ditanya darah enggak langsung jawab itu? Jawab aja, enggak masalah kan? Enggak boleh. Loh. Lah agamanya lebih bahaya daripada jantung, daripada darah loh. Jantung berhenti, darah berhenti, kamu mati, husnul khotimah masuk surga. Tapi kalau agama kamu salah fatwa, mati masuk neraka. Bahaya mana? Bahaya fatwa agama. Kok dengan entengnya itu sah, nggak sah, halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Teliti dulu lah. Kecuali kan udah hafal betulan itu kitab ini, madzhabnya ini. Maka usahakan berfatwa menggunakan madhab, kitab-kitab madhab. Jangan akal saya. Kalau penggunaan pikiran kamu namanya fatwa. Dan fatwa tidak bisa digunakan untuk pegangan. Ya, ini di Indonesia ini ada Persatuan Dokter Indonesia. Persatuan Dokter Indonesia, musyawarah, mufakat, selama 1 bulan full. Memutuskan bahwa contohnya ya, biar sehat maka orang-orang Indonesia harus pakai masker ya kan itu diputuskan oleh forum 1 bulan. Lama nggak 1 bulan? Kurang lama, 4 bulan lah. Ya kan, dokter-dokter se-Indonesia ini musyawarah selama 4 bulan untuk mencari solusi mengenai kesehatan negara Indonesia. Diputuskan harus pakai masker. Tiba-tiba besok ada 1 dokter yang tiba-tiba fatwa, 1 orang. Wah, masker itu nggak bagus. Ini 1 orang nih, dokter juga, tapi 1. Yang ini dokter tapi seluruh Indonesia. Kamu percaya mana? Percaya yang perkumpulan seluruh Indonesia. Sama madhab itu. Madhab itu sudah dicetuskan semenjak abad kedua. Madhab Syafi'i sampai hari ini sudah 1200 tahun. Bukan cuma 1 bulan musyawarahnya, 1200 tahun. Tiba-tiba Faros jeplak mulutnya sambil ngantuk fatwa, nggak boleh. Sambil nguap, nggak boleh. Bener apa enggak? Salah, itu secara koridor, secara urut-urutan itu enggak bener. Lah kalau menyandarkan pendapat kepada madhab, ngomong ini pendapat, kalau tahu ini pendapat imam ini di dalam kitab ini, ya kan, itu pada abad sekian, fatwanya ini diambil dari ini. Kalau tahu jelaskan semuanya madhabnya.
Tapi kalau nggak tahu, pokoknya ya yang ingat lah. Minimal kalau dia baca kitabnya, kitab-kitab madzhab Syafi'i itu dibuka dibaca, ya kan gitu. Jangan asal fatwa aja, ya kan. Tapi kalau fatwa fikih, sehingga di dalam hadis dikatakan asra'ukum alal futiyah asra'ukum alan nar. Barang siapa yang cepat-cepat fatwa, maka dialah yang paling cepat masuk neraka. Barang siapa yang cepat-cepat suka berfatwa, maka dialah yang nantinya paling cepat masuk neraka. Karena kalau sekali fatwa yang dengar 1.000 orang, artinya 1.000 orang tadi langsung berpegang teguh dengan kata-kata yang difatwakan tadi. Kalau pas salah, ternyata kamu yang nanggung dosanya. Ini dari ulama ini dari ulama ini. Ini fatwa dari kita Fathul Muin atau kita Bajuri, berarti jelas, madhab jelas ini. Atau ini dari kitab Tuhfah. Ini kita udah jatuhnya gitu ya, udah ilmiah loh. Kita semua ini jatuhnya sudah, forumnya harus sudah lebih ilmiah lagi. Harus data. Pertama kali kamu harus menghafalkan data. Jangan mentang-mentang belajar hadis banyak terus hadis langsung fatwakan, nggak begitu. Data harus diperkuat. Baca kitab Bajuri, kitab Fathul Muin, ya kan, baca Tuhfah, baca Minhaj, baca begini Waraqat, apa semuanya dibaca. Nanti habis itu terus disampaikan. Nah, ilmu ini adalah titipan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan ulama warasatul anbiya. Ada ahli warisnya para nabi. Nah, kira-kira ilmu ini punya kamu atau punyanya umat? Dari Rasulullah ini hanya untuk kamu apa punyanya orang semuanya ini sebenarnya? Sebenarnya punya orang semua ini. Cuman kita ini dititipi oleh Rasulullah, dikasih hidayah oleh Allah untuk mempelajari ilmu syariat ini. Maka kita harus menyampaikan kepada yang ahli warisnya yang berikutnya. Disampaikan. Wal fiqhu alladhi huwa al-juz'u tsani lahu ma'nan lughawiyun wa huwa al-fahmu. Fikih ini secara bahasa itu adalah pemahaman fikih itu. Wa makna syar'iyyun ma'rifatul ahkam asy'ariyah allati tariqul ijtihad. Fikih ini adalah hukum-hukum syariat ya. Jalan pengambilannya itu adalah menggunakan ijtihad. Halaman 15 terus kal ilmi ba'an niyat fil wudu'i wajibah. Niat wudu itu wajib. Salat witir itu sunnah. Niat puasa ketika Ramadan itu termasuk syaratnya puasa. Zakat itu wajib, hartanya anak kecil tidak wajib di dalam perhiasan-perhiasan muka yang dipakai. Pembunuhan yang menggunakan benda-benda yang memang bisa membunuh maka mewajibkan qisas. Dan masalah yang semisalnya dari khilafat fikih yang jalannya adalah ijtihad. Adapun yang jalannya tidak ijtihad, yang sudah nas Quran, maka itu namanya nas. Namanya nas, bukan fikih. Sholat wajib ada berapa waktu? 5. Itu langsung nas Quran. Zina haram itu langsung nas Quran. Untuk ilmu nas. Ya. Langsung Quran hadis. Tapi kalau fikih ini ijtihad. Yang aslinya fikih itu ijtihad itu. Nah, masalah nas atau qot'i, masalah qot'i di dalam Al-Quran dan hadis. Nas langsung nas Quran dan hadis. Tidak dikatakan fikih semua itu. Paham? Nah, fikih di sini maksudnya adalah dzon. Secara dzon. Kenapa? Karena nggak ada nasnya.
Kalau yang ada nas Quran dan hadis ya sudah qot'i, nggak perlu diistihadi. Tetapi kalau yang diistihadi, lah istihadi itu pasti benar 100% apa enggak? Ya, don. Banyak benernya daripada tidaknya. 70% ke atas lah, 70% ke atas itu udah diyakini benar. Maka di dalam kata-kata madzhab itu dikatakan madhabuna shahih yahmilu khata. Madhab kita ini benar tapi mungkin ada salahnya. Wa madhabu ghairina khata yahmilu shahih. Kalau madhab selain kami itu salah tapi mungkin ada benarnya. Gimana maksudnya? Madhabuna shahih yahmilu khata. Madhab kita ini benar tapi mungkin ada salahnya. Karena don tadi itu. Karena don itu 75%, 43/4. Seperempatnya mungkin salah. Wa madhabu ghairina khata. Kalau mazhab selain kami itu salah, mungkin ada benarnya. Maksudnya ketika seseorang itu berfatwa, pakailah mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i ini benar, mungkin ada salahnya. Mungkin. Karena kita pakai mazhab Syafi'i, maka kita bilang kalau mazhab yang lain itu saya nggak tahu. Mungkin salah. Nah, itu untuk menunjukkan keyakinan. Ya. Madzhabun shahih yahmilu khata. Wa madhabu ghairina khata yahmilu shahih. Wal ahkamu al muradah fiha dzukira sab'atun al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu was sahihu wal batil. Wafiqu almu bil wajib wal mandub ila akhiri sab'ah ay bi anna hadzal fi'al wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhiri sab'ah. Hukum-hukum itu semuanya tadi ada 7 jenis. 7 jenis. Apa itu? Wajib. Terus mandub. Terus mubah. Terus mahdur, terus makruh, terus sahih, terus batil. Maksudnya fikih itu adalah ilmu mengenai perkara-perkara yang 7 ini. Wajib, mandub, sampai akhir. Maksudnya perbuatan ini wajib, perbuatan ini mandub, perbuatan ini mubah. Begitu sampai akhir nomor 7. Wal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujubi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wal wajibu min haitsu wasfuhu. Kamu cek dalam Alfiyah itu. Cara bacanya gitu. Wal wajibu min haitsu wasfuhu. Mau pikir sendiri. Ya, itu bacanya itu fal wajibu min haitsu wasfuhu, bukan min haitsi wasfihi, bukan. Tapi bacanya adalah min haitsu wasfuhu. Fil wujubi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarjihi. Wallahu a'lam. Wa hadhihi kalimat kulluha tata'allaqu bil fikhi wa usulil fikhi. Wa amal fikhu yakni adzon, al ilmu bi makna dzon. Al fikhu huwa al ilm. Li anal fikhu ma'khudun min kalamin nabawi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Famin hadzal hadits yukhadhu kalimatul fiqh. Idan al fiqhu al ilm. Yani man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ay yu'allimu fiddin. Yufahimu fiddin.
Al-fiqh yakni al-ilm. Walakin al-ilm di mana dzan? Li'annahu ala tariqatil istihad. Laisan min nasil hadis wa laisa min nasil Quran. Yakni mi'ah fil mi'ah. Walakin bi tariqatil istihad. Istihadi imam madhab. Wa kullu syai'in bi'tibaril istihadil ummah yakni huwa bidzon al aksar nahnu naqulu dzon laisa yaqinan fi ahfil mi'ah li anna asahul sahih wa kalamullah wa kalamu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Idza qala Allah Ta'ala wa idza qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wajibun ala kulli insanin wa kulli ummah fi'lu mala fi'lu amri au tarkun nahyi min qaulihima wajib. Idza qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Amr fal wajib li jami'il ummah wal insan yusallimu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza amru shalah, amru zakah, au tarku zina, tarku sabil khamr, wa kullu syai'in al amru au nahyu minallah wa minar rasul fal wajib ala hadhil ummah fi'lu au tarkuhu. Walakin al qaul siwahuma yani siwa Allah wa siwa nabi huwa al istihad kamitsli aqwalil al a'immah minal madzahib. Idza syi'tum khud minas syafi'i au khud minal malikiyah au khud minal hanabilah au khud minal ahnaf haitsu ma syi'tum. Walakin law kana al qaul minallahi subhanahu wa ta'ala laisa lana masyi'ah laisa lana khiyarah laisat lana khiyarah fi amrillah wa fi amri rasulillah. Hakadan nasi yatakallamu. Apa?